Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ada Pak Rocky, Fauzia, Asri, Afifah, Pangestu, Rizky, Fahimah, Rizky, Dewata, Michelle, Gestal, Ahmad Faza, Mela Ayu, Kamila, Saada, Aulia Zahra, Elma, sama on the way Muhammad Raihan. Baik, marilah kita mulai pertemuan kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, teori-teori dasar dalam psikologi agama sudah selesai kita diskusikan, kita pelajari, walaupun sebetulnya itu teori-teori besar ya, masih banyak teori-teori yang Anda bisa dalami sendiri kalau tertarik dengan kajian psikologi agama seperti mistisisme, seperti religion and psychotherapy, kemudian religion and mental health, abnormal psikologi dan lain-lain. Itu banyak di literatur-literatur psikologi. Tapi untuk S1 ini saya kira kami selaku tim teaching dari mata kuliah psikologi agama ini mencukupkan teori itu. Masih ingat teorinya apa saja teman-teman? Siapa yang bisa? Yang ingat salah satu teori yang sudah kita diskusikan? Halo? Teori keberagaman dalam psikologi agama? Satu? Ini lagi pada zikir semua. Lagi pada tawadu. Satu, pertama kita mendiskusikan tentang halo? Healthy minded and sexual bukan, Pak? Atau Ya, healthy minded and sexual ya Kamila ya. Itu pertemuan keberapa itu ya? Di tengah-tengah ya Kamila ya? Iya. Oke, keberagaman. Apa Fauzia? Objek, definisi, metode. Oke, di objek definisi metode ya itu bukan teori ya. Di metode ada sedikit teori tentang 3 tipe keberagamaan ya. Pengalaman keagamaan ada primarily religious experience, ada secondary religious experience, ada tertiary religious experience. Oke, teori selanjutnya teman-teman yang kemarin baru saja. Halo, kemana yang lain? Kecerdasan spiritual, Pak. Pak. Fauzia sudah? Kecerdasan spiritual, Pak. Siapa yang jawab? Kecerdasan spiritual, Pak. Oke, Elma, spiritual quotient ya, kecerdasan spiritual. Pangestu apa tadi? Kecerdasan spiritual, Pak. Oh, sama ya, sama dengan Elma ya. Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Kemudian sebelum itu, Kematangan beragama, Pak. Michelle, kematangan beragama. Ada 4-5 ya, teori kematangan beragama. Terus sebelumnya? Konversi, Pak. Healthy minded. Sudah tadi, Fauzia, keberagaman. Konversi agama. Konversi agama. Nah, konversi agama klasik antar agama Hindu dan yang kontemporer ya, yang sekte. Satu lagi, awal sekali. Psikologi beragama dan keagama. Bukan, Pak. Apa? Asal? Dan Fauzia? Orientasi ya, yang lupa. Orientasi keagamaan atau orientasi sikap dan perilaku keagamaan, ada orientasi beragama ekstrinsik, ada orientasi beragama intrinsik dalam psikologi. Dalam bahasa agamanya ya mukhlisin sama gueru mukhlis ya. Sama ya. Nah, teman-teman, sekian teori tadi 6 atau 5 atau 7
itu akan kita coba terapkan dalam sebuah mini riset. Jadi Anda cari objek materialnya, kemudian pilih objek formalnya salah satu teori dari situ. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya untuk menayangkan ini. Udah kelihatan teman-teman? Sudah. Kan, Pak. Baik. Semoga dengan latihan mini riset ini nggak usah dianggap berat, sebisanya saja. Oke, sesampainya saja. Oke, pedoman tugas mini riset psikologi agama sama dengan kelasnya Prof. Skaryo Aryani. Oke, ini dia deskripsinya. Oke, tugas ini bertujuan untuk tentu ya menguji kemampuan Anda semua dalam mengaplikasikan pemahamannya tentang konsep atau teori psikologi agama yang dipelajari di kelas ke dalam penelitian lapangan atau sosial atau kepustakaan. Jadi boleh penelitian lapangan langsung, misalnya penghuni kosnya, di Sapen itu ada penghuni kos mawar ya, atau dari literatur. Dengan memilih satu teori psikologi agama tadi. Oke. Tentu karena tingkat kesulitannya lumayan tinggi, maka nilai ini besar ya, sebesar yang harian itulah pokoknya. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya teman-teman semua? Tugas mini riset ini dilakukan secara berkelompok yang berjumlah 5 orang. Jangan lebih, karena kalau lebih banyak yang nganggur. Nah, silakan nanti teman-teman pilih temannya supaya bisa bekerja dengan baik. Pilih sendiri ya, 5 orang. Kemudian setiap kelompok memilih satu konsep atau teori psikologi agama, mungkin teori orientasi beragama, mungkin teori konversi beragama, mungkin teori kematangan beragama, mungkin teori tentang keberagaman healthy minded and sick soul, mungkin keberagaman atau kecerdasan spiritual. Oke, itu ya. Pilih salah satu teori untuk dijadikan tema penelitian terhadap realitas yang akan dipelajari, dianalisis. Contohnya, jika Anda tertarik masalah konversi agama sebagai tema penelitian, maka Anda bisa mencari kasus-kasus konversi agama. Oke, misalnya konversi agamanya dulu ini ya, Ustadz Bukhari Ustadz Jebri Al-Bukhari kan dulu dari pecandu, ya dia memang berlatar belakang pesantren ya, tapi juga pernah pecandu narkoba misalnya. Kemudian taubat menjadi seorang ustadz. Atau di grup musik Ceylon Seven ada Sakti. Di grup musik Noah ada siapa itu? Uki kan, yang melakukan konversi. Atau tokoh lain yang konversi dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam menggunakan teori konversi baik yang klasik maupun yang kontemporer satu-satu. Oke, data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian ya dicari dulu datanya ya. Kalau penghuni kos misalnya kematangan keberagaman penghuni kos Anda, bisa juga data ini diperoleh dari lapangan kan. Kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori dari psikologi agama ini. Oke, laporan hasil penelitian diketik 2 spasi, ini tidak terlalu penting ini. Di atas kuarto sebanyak 8-10 halaman. Jika cukup waktu kita presentasikan. Saya lupa ini pekan keberapa ya teman-teman perkuliahan kita ini? Karena belum input presensi jadi lupa. Pekan keberapa kita? 13 ya? 13, Pak. Oke, 13 ya. Berarti Anda kerjakan 2 minggu saja ya. Setelah itu, kalau nggak ada waktu presentasi atau Anda presentasikan lewat video di YouTube boleh. Kalau tidak nanti, kalau tidak ada waktu presentasi, cukup untuk dikumpulkan di UAS. Jadi UAS adalah mengumpulkan mini riset. Bapak, jadi ini buat
nilai UAS, Pak. Kalau nggak ada waktu presentasi loh Fauzia. Kayaknya nggak ada ya Fauzia. Oke. Karena ini 13, berarti 14, 15 Anda kerjakan. Oke, gitu ya. Seperti makalah biasa kan ini cuma ada teorinya. Untuk ketentuan ini ada pertanyaan kah kawan-kawan? Clear? Bapak berarti minimal 8 halaman, maksimal 10 halaman. Fauzia kurang keras, apa suara saya budak ya? Minimal 8 halaman, maksimal 10 halaman. Ya, jangan banyak-banyak. Nanti saya bacanya capek. Kurang dari 8 boleh, Pak? Jangan. Nawar lah. 8 ya. Pakai cover kan, Pak? Covernya dihitung 1 kan, Pak? Dihitung halaman. Cover isinya kok yo 8 halaman. Sampai loh. 2 spasi ya. Ya, sesampainya lah. Kalau nggak sampai ya nggak usah dipaksakan toh. Kan cover sudah 1 toh. Nggak lebih. Bapak ini kan berjumlah 5 orang. Kalau lebih nggak boleh, kalau kurang boleh, Pak. Ya kan nggak bisa pas dibagi 5 semua toh Paus ya. Iya. Masa mahasiswanya 36 yang 1 dipotong setengah-setengah kan enggak. Ya, mungkin ada yang 4 orang nanti kan. Ya fleksibel ya. Tidak ketat. Untuk jumlah. Itu ya. Fauzia, Tasaiza. Itu di sini. Di ketentuan ini masih ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke contoh-contoh topik. Cukup? Ya. Contoh-contoh topik yang bisa teman-teman ambil di kelompoknya misalnya jika tertarik dengan teori orientasi sikap dan perilaku beragama, teman-teman bisa ngambil misalnya orientasi sikap dan perilaku beragama pengikut aliran radikal atau teroris atau apa. Ya. Di situ kan kelihatan orientasi beragamanya macam mana toh. Kemudian sikapnya macam mana, perilakunya macam mana. Atau orientasi sikap dan perilaku beragama jamaah tabligh. Wah, gitu kan? Atau orientasi sikap dan perilaku beragama X anggota FPI. Ya, bisa toh? Kalau ada teman HTI misalnya, kalau ada teman di kos yang mantan HTI, bisa ya? Oke. Dalam menyikapi kasus vaksin. Wah, itu menarik kan? Bisa. Atau cukup sini aja. Oke. Itu ya. Coba menarik kan? Kasus vaksin ini ada yang sangat anti sekali ya terhadap vaksin ini. Vaksin ini dikatakan ada microchip, ada macam-macam lah. Pokoknya digoreng-goreng gitu vaksin ini. Selain anti vaksin juga digoreng-goreng. Nah, bisa. Nah, orientasinya begitu, sikapnya begitu, misalnya perilakunya ngajak temen anti vaksin, posting-posting anti vaksin, misalnya ya, misalnya. Kalau tertarik di situ ya, Kamila, Anda tidak menghargai orang puasa. Oke, feel free, nggak apa-apa, canda. Kemudian nomor 2, ini sudah nggak ada sekarang ya. Pengikut Lia Eden yang kerajaan Tuhan ya, masih ingat teman-teman? Sudah meninggal ya Lia Eden beberapa waktu lalu. Kerajaan Salamullah ya. Misalnya dalam perspektif teori konversi agama kontemporer. Tipenya kayak mana? Prosesnya kayak mana? Gitu kan? Cukup aja itu aja. Datanya ditampilkan. Kemudian dianalisis dengan teori itu, selesai. Mini riset kok ini, bukan riset sungguhan. Kalau skripsi kan riset sungguhan. Kalau mini riset, penelitian kecil lah seperti makalah. Kemudian misalnya konversi agama Ustadz Jeffrey tadi ya, Sakti Sola and Seven misalnya sudah ada itu. Cerita-ceritanya, buku-bukunya. Hari Mukti ini lupa. Ditorolis almarhum, kemudian sekarang ada Uki misalnya. Uki X Noah. Oke.
Kemudian ada apa itu artis-artis hijrah itu ada ya. Kemudian misalnya itu yang ketiga, teori masih sama ini, teori konversi agama. Misalnya ada lagi, Anda tertarik dengan kematangan beragama. Pilih salah satu teori saja, mau yang Alport, mau yang William James, mau yang Women, mau yang Fromm. Kematangan beragama Abdurrahman Wahid misalnya, atau Gus Dur. Anda yang aktif di Muhammadiyah misalnya bisa juga kematangan beragama Buya Syafi'i Ma'arif. Bisa tuh? Oke, lihat kan beliau sangat toleran, sangat terbuka terhadap non-muslim kan? Pembela hak-hak minoritas. Sama toh dengan Gus Dur, dengan Buya Syafi'i. Kemudian jika Anda tertarik dengan teori spiritual quotient, kecerdasan spiritual, misalnya Anda bisa dedikasi nakes COVID-19 dalam perspektif kecerdasan spiritual. Atau yang lebih dekat di kampung ada itu ya teman-teman, Satgas COVID kelurahan ya. Kalau ada yang meninggal COVID, mereka yang turun tangan, nyemprot sampai memakamkan. Sampai di antara mereka ada yang terinfeksi COVID ya, sampai ada yang meninggal juga. Nah, gimana kasus mereka ini, fakta mereka ini dilihat dari kecerdasan spiritual. Kemudian keberagamaan healthy minded and sick soul misalnya, artis hijrah. Nah, sekarang kan ada itunya ya, ada jamaahnya dalam perspektif keberagamaan healthy minded and sick soul. Saya kira itu contoh-contoh tema yang bisa teman-teman pertimbangkan. Di samping subjek penelitiannya, jika itu memungkinkan, bisa yang lebih dekat dengan teman-teman di kos, di rumah, dekat rumah siapa tokoh agama, dan lain-lain. Itu dia teman-teman, contoh-contoh topik untuk mini riset ini. Silakan, ada pertanyaan? Clear kah? Halo? Clear? Oke, kalau clear berarti teman-teman silakan di WAG kelas mencari atau mengelompokkan diri dengan siapa-siapa, karena ini bekerja sama tentu lebih baik dengan pilihannya sendiri. Clear teman-teman? Nanti PPT-nya akan saya kirim ke kelas. Ada pertanyaan? Berarti pengumpulannya sepas ini ya Pak, hari UAS. Iya, kalau tidak ada waktu, kan ini pekan ke-13 ya? Iya Pak. Sudah terhitung UTS-nya belum ini 13 nih? Kita kan kuliah 16 minggu ya, Mbak Tessa Iza, UAS sama UTS. Nah, sepertinya tidak ada waktu presentasi, maka nanti dikumpulkan sewaktu UAS saja. Itu ya. Berarti strukturnya kayak penyusunan makalah ya Pak? Ya, persis. Persis kan, cover, kata pengantar jangan 5 lembar ya, Pak Uzi ya. Nanti isinya hanya 3 lembar. Kemudian judul kan, terus latar belakangnya. Kemudian nanti saya coba buat ini aja, kalau teman-teman pengen seragam, saya buat formatnya ya, biar teman-teman mulai mengerjakannya. Kayak skripsi lah, ada datanya atau informasinya, kemudian teorinya apa, analisisnya, pembahasannya kayak mana. Ya saya buat sajalah, biar teman-teman tidak bingung. Oke, mohon ditagih kalau saya lupa sharing itu, sharing formatnya ya. Gitu. Oke, ada yang lain? Makasih Ada? Pak. Gimana kata saya? Enggak, makasih. Oke, kalau tidak ada kita tutup saja. Karena dari tadi saya sudah 2 kali ngajar
Dan hari ini ketiga. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Demikian penjelasan tentang mini riset ini. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat buat kita semua. Marilah kita tutup perkuliahan singkat kita. Walaupun singkat tapi berarti bagi saya karena ketemu dengan teman-teman dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.